Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pertemuan kedua kita di mata kuliah hidrokoloid dan produk emulsi. Kali ini kita akan membahas struktur dan sifat hidrokoloid berdasarkan jenis-jenis hidrokoloidnya. Seperti kita ketahui, hidrokoloid itu merupakan polisakarida dan peptida, termasuk turunannya, yang biasa digunakan di berbagai bidang industri sebagai pengental, gelling agent, penstabil, pengemulsi, penghambat pembentukan kristal es dan gula, pengendali perepas rasa pada produk pangan, dan sebagainya. Nah, komponen polimer ini, ya, yang mana hidrokoloid merupakan komponen polimer yang dapat larut dalam air, mampu membentuk koloid dan dapat mengentalkan atau membentuk gel dari suatu larutan. Nah, kemarin kita sudah belajar sumber-sumber hidrokoloid, yaitu yang berasal dari tumbuhan, hewan, mikroba, rumput laut, dan sintetis. Kali ini kita akan melihat mengenai senyawa hidrokoloid yang berasal dari tanaman. Ada berbagai macam sumber hidrokoloid yang berasal dari tanaman. Ada selulosa, gam arab, gam karaya, gam gati, gam teragakan, pati, pektin, guar gam, dan konjak manan. Tidak semua jenis akan kita bahas pada pertemuan kali ini, hanya beberapa saja dari yang bersumber dari tumbuhan. Yang pertama, kita akan lihat gam arab. Gom atau gam, ya, gam arab dikenal pula dengan gam akasia, ya, yaitu salah satu produk getah ya, atau resin yang dihasilkan dari penyadapan getah pada batang tumbuhan dengan nama ilmiah Acacia senegal. Nah, secara harfiah, gam arab artinya adalah getah Arab kemungkinan karena berasal dari Afrika Utara dan barangkali juga di Asia Barat lainnya. Negara Sudan merupakan penghasil 70% produksi gam arab sedunia. Gam arab pada dasarnya merupakan serangkaian satuan galaktosa, alabinosa, dan galakturonat. Nah, berat molekulnya berkisar antara 250 hingga 1 juta. Gam arab jauh lebih mudah larut dari dalam air dibandingkan hidrokoloid lainnya. Pada olahan pangan yang banyak mengandung gula, gam arab digunakan untuk mendorong pembentukan emulsi lemak dan mencegah kristalisasi gula. Emulsifikasi dari gam arab berhubungan dengan kandungan nitrogen atau protein yang ada di dalam gam arab tersebut. Nah, gam arab dapat meningkatkan stabilitas dengan peningkatan viskositas. Gam arab dimurnikan melalui proses pengendapan dengan menggunakan etanol dan diikuti proses elektrodialisis. Jenis pengental ini juga tahan panas pada proses yang menggunakan panas. Namun, lebih baik jika panasnya dikontrol untuk mempersingkat waktu pemanasan. Mengingat gam arab dapat terdegradasi secara perlahan dan kekurangan efisiensi emulsifikasi dan viskositas. Gam arab dapat digunakan untuk mengikat flavor, bahan pengental, pembentuk lapisan tipis, dan pengemulsi. Gam arab akan membentuk larutan yang tidak begitu kental dan tidak membentuk gel pada kepekatan yang biasa digunakan, yaitu paling tinggi 50%. Gam arab stabil dalam larutan asam. pH alami gam arab ini yaitu berkisar 3,9 sampai 4,9 yang berasal dari residu asam glukorinik. Viskositas akan meningkat sebanding dengan peningkatan konsentrasi. Tadi penggunaannya bisa kita guna hingga paling tinggi 50%. Gam arab merupakan bahan pengental emulsi yang efektif karena kemampuannya melindungi koloid dan sering digunakan pada pembuatan roti. Gam arab memiliki keunikan karena kelarutan yang tinggi dan viskositasnya rendah. Gam arab mempunyai gugus arabinogalaktosa
peptan, protein atau AGP, dan glikoprotein yang berperan sebagai pengemosi dan pengental. Selanjutnya kita punya pektin. Pektin biasanya didapat dari kulit buah apel atau buah jeruk. Ya, banyak terdapat pada buah-buahan dan sayuran. Pektin secara umum terdapat di dalam dinding sel tanaman primer, khususnya di sela-sela antara selulosa dan hemiselulosa. Senyawa-senyawa pektin juga berfungsi sebagai bahan perekat antara dinding sel dan yang satu dengan yang lain. Biasanya dia terdapat di antara dua dinding sel, yaitu yang disebut dengan lamela tengah atau middle lamella. Gel yang dihasilkan oleh pektin memiliki tekstur yang lembut dengan pelepasan perisai yang sangat bagus. Namun, pektin mengalami proses gelatinisasi yang sangat cepat saat larutan terlalu dingin dan ditambah asam. Pektin merupakan senyawa turunan polisakarida yang kompleks dengan berat molekul 105.000 hingga 125.000, yaitu asam poligalakturonat yang mengandung metil ester. Pektin biasanya diekstraksi secara komersial dari kulit buah jeruk dan apel dalam kondisi asam. Pektin dibagi menjadi dua macam berdasarkan karakteristik derajat esterifikasinya dan kekuatan gelnya, yaitu terbagi menjadi high metoxy pektin dan low metoxy pektin. High pektin biasanya dipilih untuk produk permen dengan pH asam, dan low metoxy pektin lebih banyak digunakan pada permen yang tidak mengandung asam. Pektin dengan kadar metoksi tinggi larut dalam air dingin. Pektin dengan metoksil rendah larut dalam larutan alkali atau oksalat. Nilai dextrose ekivalen untuk pektin komersial dengan derajat metoksi tinggi biasanya sekitar 60-70%. Nah, sedangkan untuk derajat metoksil rendah biasanya berkisar 20-40%. Untuk pektin dengan kadar metoksil tinggi memerlukan jumlah minimum padatan terlarut dan pH dalam kisaran yang sempit, yaitu sekitar 3 untuk membentuk gel. Pektin dengan kadar metoksil tinggi bersifat thermal reversible dan secara umum larut terhadap air panas serta seringkali mengandung zat terdispersi seperti dextrosa untuk mencegah penggumpalan. Pektin dengan kadar metoksil rendah menghasilkan pembentukan gel yang tergantung dengan kadar gula dan tidak sensitif terhadap pH serta memerlukan adanya sejumlah kalsium atau kation. Selanjutnya kita punya konyaku atau konjak manan. Nah, biasanya umbi dari akar tanaman Amorphalus konjak yang minggu lalu sudah kita singgung sedikit, atau kita kenal dengan umbi porang. Nah, tepung konjak ini mengandung 40% sampai 60% glukomanan, yaitu jenis serat larut air atau polisakarida yang membentuk tekstur menjadi sangat kental. Nah, belakangan konyaku ini tren sebagai makanan sehat. Banyak diproduksi untuk pembuatan mie karena memiliki kadar serat yang tinggi. Konyak dilaporkan memiliki daya mengikat air yang sangat tinggi. Konjak glukomanan atau kita singkat dengan KGM memiliki daya serap air yang sangat tinggi, menyerap sebanyak 100 gram air per gram sampel, dan dispersi dari KGM memiliki viskositas tertinggi di antara hidrokoloid lain yang pernah diteliti. Nah, tanaman ini tumbuh di daerah tropis dan subtropis Asia seperti Jepang, Korea, dan di Indonesia. Nah, sekarang kan banyak diproduksi juga di Indonesia umbi porang. Nah, umbi konjak ini tadi saya bilang sedang tren sebagai produk makanan kesehatan. Nah, umbi konjak umumnya dibuat tepung terlebih dahulu sebelum diolah dalam menjadi bentuk makanan siap makan. Nah, konyaku ini tinggi akan glukomanan. Nah, glukomanan itu merupakan polisakarida dari jenis hemiselulosa yang terdiri dari ikatan rantai galaktosa, glukosa, dan manosa.
Nah, berat molekul di antara 200.000 hingga 2 juta Dalton, memiliki kapasitas tampung air terbesar sampai 100 kali beratnya dalam air. Nah, glukomanan dari konjac ini khususnya itu kelebihannya yaitu merupakan serat yang secara alami bisa larut dalam air, tidak mengandung lemak, gula, tepung ataupun protein, tidak mengandung atau rendah kalori. Nah, bebas dari gandum dan glutana. Makanya sekarang banyak produk-produk yang dibuat dari konyaku ini. Nah, tembus cahaya dan bersifat seperti agar-agar dan tidak berbau. Dapat disimpan di bawah suhu ruang selama sekitar 1 tahun. Proses isolasi glukomanan dapat dilakukan dengan bantuan enzim, yaitu melalui potongan rantai amilum secara enzimatis, di mana struktur pati atau gula dari bahan akan dipecah oleh enzim amilase menjadi monomer-monomer gula, yaitu galaktosa, glukosa, dan manosa. Nah, itu dia tadi mengenai konyaku yang banyak mengandung glukomanan. Nah, untuk pertemuan kali ini hanya sampai di sini mengenai jenis-jenis sifat dan struktur dari hidrokoloid yang berasal dari tanaman. Untuk selebihnya, dari berbagai macam hidrokoloid tersebut bisa Anda pilih untuk tugas yang akan Anda kerjakan. Nah, tugasnya yaitu mereview jurnal. Caranya bagaimana? Yaitu cari satu jurnal berbahasa Inggris mengenai penggunaan hidrokoloid pada produk pangan. Pilih satu produk, misalnya pada pembuatan gel drink. Nah, diringkas sebanyak 3 halaman maksimal, ya, dan ditulis tangan supaya lebih dikerjakan dan dibaca dengan benar. Karena sebelum-sebelumnya hanya mentranslate yang dari Google dan bahasanya tidak baik. Nah, jadi dibaca lagi apa yang sudah Anda translate lewat Google tadi, diringkas dan ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan jelas. Nah, isi ringkasannya itu bisa berisi yang pertama penjelasan mengenai jenis hidrokoloid yang Anda pilih. Misalnya keragenan. Nah, Anda jelaskan dulu keragenan itu apa ya, lalu bagaimana. Yang kedua, proses pembuatan hidrokoloid tersebut. Cerita dulu bagian pertama sama bagian kedua itu cerita mengenai hidrokoloidnya. Nah, yang ketiga baru metode pengaplikasiannya pada jurnal yang Anda pilih tadi. Nah, lalu yang keempat, bahas mengenai pengaruh penggunaan hidrokoloid tersebut pada produk pangan yang Anda pilih pada jurnal Anda. Nah, ini minimal satu jurnal, tapi Anda bisa menambahkan sumber lainnya yang bisa berasal dari buku ataupun jurnal lainnya. Jadi ada satu jurnal utama dan bahan-bahan penunjang untuk menulis review jurnal Anda tersebut. Nah, itu pembahasan mengenai tugas yang akan kita kumpulkan pada pertemuan kelima pada saat ujian. Nah, sekarang kan pertemuan kedua, sehingga 3 minggu lagi kita kumpulkan. Oke, sampai ketemu minggu depan. Minggu depan kita akan kuliah seperti biasa di jadwal yang ada di Siakat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.